tidak membatalkan hukum Taurat, tapi di Rasul Paulus menyatakan dibatalkan. Itu gimana, Pak? Maaf, ini di luar konteks yang tadi ya. Rasul Paulus juga pasti mengarah kepada ajaran Yesus, bagaimana pandangan Yahudi tentang Paulus bukan rasul, dia apostolos, bukan rasul dia. ya. Oke, Apostel Paulus, mungkin Apostel Paulus saya katakan kalau gitu ya, kalau memang tidak setuju. Tapi orang Arab juga menggunakan rasul kok buat dia. Lu bukan Arab. Ya oke, Indonesia, terima Ya, kasih. Indonesia aja. Apostel itu memang mempunyai makna yang sama dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia rasul buat kami. Jadi nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau harus itu juga digugat ya, itu hanya membuat kita semakin runcing dalam perbedaan. Itu aja, Pak. Ya kalau kau pakai kata rasul, lu harus ngerti artinya apa sesuai dengan akidah Islam. Akidah mempelajari Al-Quran, lu harus ngerti apa arti kata rasul itu, baru boleh pakai. Itu Kalau enggak ya janganlah. digunakan di dalam bahasa-bahasa Alkitab sebelumnya, sebelum masuk ke Indonesia udah digunakan di sana. Dia arti apa? Rasul artinya apa ya? Rasul itu utusan memang, tapi bukan seperti pemahaman Islam buat kami, mohon Nah maaf. itulah lu pinjam pakai, lu asal artikan kan nggak benar itu. Pinjam, yang minjem sebenarnya siapa? Udah ada Ya dipakai. iyalah pinjam, kenapa nggak pakai apostol aja? Yang pinjam sebenarnya itu kan udah ada Alkitab 320 tahun sebelum. Ya lu tunjukin aja Bible-mu yang paling lama dia buat pertama. Ada nggak kata rasul di original teksnya? Digunakan dalam liturgi gereja. Begini Pak. aja, lu cari Bible di abad pertama, ada nggak kata rasul di original teks? Browsing aja gereja-gereja 300-an di Mulai lagi ngaco nih. Iya gitu kan. Ya banyak, aduh. Masalah Natal aja tanggal 25 telah dirayakan sebenarnya. Kan tinggal tunjuk. Daripada congor tinggal tunjuk toh. Tunjuklah. Karena banyak di Google, kenapa harus begitu? Enggak, kita kembali ke yang ditanyakan itu Bang cuma Yudas klaim itu ya, tadi. cuma klaim ya. Enggak klaim, ada banyak di maaf. Google. Bentar. Cari aja liturgi gereja tahun abad-abad kedua udah gunakan itu. Coba kita kembali ke yang ditanyakan oleh Mu'alaf itu Mu'alaf Bang Yudas itu tadi. Dia itu kan masih kebingungan di situ. Nah, tadi saya melihat jawabannya Bang Laing mengatakan bahwa antara ajaran Paulus dan Yesus itu sama. Ya. Nah, samanya di mana? Ya, terutama tentang hukum Taurat. Menurut Yesus, hukum Taurat itu tidak mungkin hilang, tidak mungkin dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Tapi menurut Paulus, hukum Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8. Anda baca dari ayat 6. Itu sangat jelas di situ. Tidak dibilang sampah hukum Tauratnya ya. Ya, hukum Taurat sampah menurut Paulus. Itu salah abang menafsirkan, memahami. Oke, kita baca baik-baik. Oke, kita baca di dalam Filipi 3 ayat 8. Anda belum baca tapi udah berani nyalain. Aneh ini. Udah saya baca itu. Nah, coba ayat berapa tadi? Silakan. Yang dibilang sampah itu ayat berapa? Abang tunjukin dulu biar kita baca sama. Nah, katanya udah baca kau. Udah baca, cuma abang yang bahas Filipi 3 ayat keberapa? Saya tanya gitu kan, sehingga kita memahami. Ini loh, orang-orang Kristen ini keminter ini, belum baca udah berani nafsir gitu loh. Hebat saya. Filipi 3 katanya yang mana supaya Di kita bahas. Filipi 3 ayat 8 Anda baca dari ayat 6. Di Oke, situ saya tentang baca di sini ya. kegiatanku, penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Betul. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang Ya. kuanggap rugi karena Kristus. Malah Betul. segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, Betul. lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan Ya. menganggap sampah supaya Melakukan aku memperoleh Kristus. Tauratnya itu yang sampah, Bang. Yang dibanggakan oleh Paulus apa? Yang dibanggakan oleh Paulus apa, Bang? Apa yang Mengikut dibanggakan oleh Kristus Paulus? dulunya kebanggaan dia adalah melakukan tuntutan hukum Taurat. Itu dianggap itu sampah semua karena Nah, jadi melakukannya ketika ya, dulu dia itu ketika taat terhadap hukum Taurat, ya kan? Ya. Ketaatan dia, tapi setelah mengenal Yesus semuanya itu dianggap sampah. Jadi Ya, melakukan orang Taurat, juga hukum dulu Taurat itu dia. itu sampah. Sementara menurut Yesus
barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, dia tidak akan menduduki kerajaan surga. Sampai Menurut kapan Paulus, dikatakan Yesus juga kan harus dibahas. nggak ada sampai kapan. Yesus menjelaskan hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Hukum itu memang tidak dilenyapkan. Aturan-aturan dalam Taurat itu juga dalam orang Israel ada hukum seremonial. Jadi itu ditafsirkan dalam berbagai itu yang dibahas. Sehingga kita tidak sepotong-sepotong, Bang. Aduh. Masih sanggup aja, masih sanggup enggak? Paulus berkata di Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, dia telah melenyapkan, membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Oke, Nggak ada membatalkan. kecualian. Oke, Abang menafsirkannya salah, mengartikannya Kok salah. menafsirkan? Saya membacakan. Saya membacakan di situ apa katanya? Hukum Taurat itu telah dibatalkan dengan matinya Yesus. tuntutan-tuntutannya maksudnya di sana. Nggak ada di situ, nggak ada di situ dikatakan tuntutan-tuntutan, nggak ada. Kau yang nafsir kalau begitu. Paulus berkata dengan matinya dia sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Nggak ada tafsir. Kau yang nafsir kalau begitu. Oke, jadi kata Yesus bagaimana, Bang? Semuanya bahwa Yesus juga sebenarnya Tuhan akan hukum Taurat itu sendiri gitu kan sebenarnya gitu loh. Di mana? Nah, jadi kita tidak melihat itu secara Lah. Ini namanya asumsi. Pakai ayat lah, Bang. Pakai ayat, Bang. Silakan pakai ayat, Bang. Kalau ayat itu juga tafsirkan nanti salah dengan sudut pandang yang berbeda, itu perbedaan kita, Bang. Mohon maaf akan hal itu. Mohon maaf. Dari tadi saya nggak nafsir loh. Saya hanya membacakan ayat. Ayat-ayat selanjutnya ajaran Paulus itu harus dipahami sehingga kita bisa melihat itu secara utuh, Bang. Nah, makanya Paulus itu mengatakan, bahkan diwakili dengan melaksanakan sunat di dalam kitab Galatia 5 ayat 1, 2 sampai ayat 6. Apa kata Paulus? Kalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berlaku bagimu. Artinya apa? Segala hukum Taurat yang mengartikan gitu loh. Segala hukum Taurat yang sudah diajarkan Yesus, ya, itu dibatalkan dengan matinya Yesus itu tadi, termasuk hukum sunat. Makanya kalau kamu masih menyunatkan dirimu, hukum Yesus Kristus nggak berguna bagimu. Pengorbanan Yesus itu nggak ada gunanya. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Saya sunat nggak jadi masalah buat kami Kristen, nggak masalah. Tapi kalau memang sunat itu buat kami sebagai aturan untuk mendapatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, itu makna kematian Yesus adalah tidak berguna. Itu maksudnya. Jadi nggak kemana-mana, nggak sesuai ayat kan? Nggak sesuai ayat kau. Dulu kalau ayatnya nggak ngomong begitu, kau tambah-tambahin sendiri. Dipahami, makanya diartikan dulu. Kalau saya menyunatkan diri supaya dapat. Aduh, ini malah ngerti ayatnya juga kagak, tapi ditafsirkan dengan saya naudel. Enggak. Saya yang mana? Kalau abang baca itu dengan utuh, kalau saya menyunatkan diri supaya saya selamat, kira-kira begitu, berarti percuma, sia-sia bagi saya kematian Kristus gitu. Kalau Oten nggak ngibul, nggak ada seperti itu. Bang. Coba. Oh ya, silakan Bang. Bentar Bang Yudas. Bentar Bang Yudas. Aduh, hukum Taurat dibahas lagi. Hukum Taurat Musa yang buat sebelum hukum Taurat ada, bagaimana manusia? Kan kembali ke sana, kita holistik melihat karya Allah itu sehingga kita bisa melihat satu demi satu aturan itu maksudnya apa, kira-kira begitu. Zamannya Nuh juga hukum Taurat bukan begitu, gak ada hukum Taurat zamannya Nuh, ada hukum Nuh. Jadi kalau kita melihat itu hanya sepotong-sepotong dari karya Allah yang luar biasa yang tadi, ya kita inilah Paulus mengatakan orang Israel sungguh-sungguh dalam Roma 10 itu sungguh-sungguh tanpa pemahaman kemana-mana, nggak jelas Bang Adi. Kemana-mana dia nanti mau kembali ke zaman Adam, nikahin adiknya sendiri nggak apa-apa gitu. Sehingga ini kita bicara ke hukum yang sudah ditentukan. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan orang yang tidak disunat itu akan dilenyapkan. Di dalam kitab Yesaya 66 ayat 6 kalau nggak salah, orang yang tidak disunat itu tidak bisa memasuki bait Allah.
Di dalam Itu orang kisah Israel, para rasul Bang. 15 ayat 4, orang yang tidak Orang disunat Israel. tidak bisa diselamatkan. Hukum Taurat diberikan kepada siapa, Bang? Orang Israel, bukan kepada kami orang Indonesia. Anda ngawur kalau hukum Taurat itu Iya. hanya untuk bangsa Israel. Karena ketika Abraham ada, di perintah sunat belum ada bangsa Israel. Betul, sunat itu Lah, kepada kenapa hukum Anda Taurat, hanya mengarahkan ke bahasa sunat Israel kepada saja? keturunan Ibrahim, kepada Abraham. Hukum Taurat kepada orang Israel. Hukum Taurat yang saya bilang bukan sunat ya, hukum Taurat kepada orang Israel. Gini ya, jadi apa fungsi gini aja deh, gini bro. Ya kita bro. bahas sunat kok. Ya, apa fungsi hukum Taurat buat Kristen? Fungsi hukum Taurat kepada Kristen di sana Allah memelihara orang Israel, kami bisa belajar. Itu untuk Israel, untuk orang Kristen apa fungsinya? Ya buat orang Kristen tetap beranjak kepada karya Allah sepanjang sejarah orang Israel dengan hukum Taurat. Saya kan nanya orang Israel, untuk Kristen apa fungsinya? Mempelajari, kan saya bilang mempelajari Mempelajari untuk apa? supaya mengerti karya Allah sepanjang sejarah Israel. Apa karya utamanya di sana? Ya bagaimana mereka beribadah, Oke, beribadah kepada siapa? kepada Allah yang Esa. Berarti bukan kepada Yesus ya? Ya termasuk di Oke. dalam firman itu. Firman itu ada Boleh di ngaco. dalam. Udah nggak apa-apa ngaco. Terus di sana ada perintah sunat kak? Di dalam hukum Taurat nggak ada hukum sunat. Yakin? Yakin saya 10 hukum Taurat saya hafal kok. Yang lain haruslah dikerak kuli katamu itu. Itu bukan hukum Taurat. Itu hukum Abraham. Nggak ada di hukum Taurat itu. Oke. Jadi bebas, nggak usah sunat ya. Nggak, tetap sunat mereka karena keturunan Abraham. Kalau Kristen itu sunat atau enggak? Sunat hatinya buat kami, sunat hati. Mati lu kalau sunat hati mati lu. Ya artinya abang memahami itu sepotong maksudnya. Sunat artinya apa? Sunat itu artinya membersihkan segala sesuatu yang membawa kekotoran. Di mana itu tertulis begitu? Itu terjadi ketika Abraham mulai Di mana selingkuh. tertulis begitu sunat membersihkan hati? Di mana tertulis? Ya, ada di kitab Keluaran, ada itu dalam. Ya udah ngarang-ngarang lu. Ada jadi browsing di internet. Ya, aduh, gampang sekali bang sekarang. Sunat, sunat hati Selalu. dalam zaman Abraham ada, browsing aja ada dapat. Kristen boleh sunat atau tidak? Boleh, Boleh. Kalau nggak sunat diapain? nggak jadi masalah. Bebas. Bebas. Untuk Bebas. kesehatan. Bebas ya. Kami anak-anak Allah ya. Terus apa lagi? Berkah ketika kita memberikan berkat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan lipat kali ganda. Nah, itu saja yang digaungkan oleh seorang pendeta. Memang itu saja. Bahkan ya, mungkin saya pribadi sendiri yang mungkin sudah 20 tahun, mama saya juga begitu. Ya, dari room seperti ini mama saya saja baru tahu Theos itu berarti dewa. Saya pribadi sendiri yang mungkin, tolong di mute yang baru masuk. Mama saya saja baru tahu. Theos itu, diam dulu Anda. Saya lagi ngomong di sini. Hargai penditi ngomong ya. Mama saya aja baru tahu. Taunya itu ketika dia mendengarkan dari. Aduh, maaf nih jaringan saya nih kak. Tolong dulu. Turunkan aja yang betul. Jangan dulu membuat suatu kita ada perdebatan di sini. Saya tidak mau. Saya menanggapi yang dari chatting ini ya. Mama saya saja baru tahu ketika mendengarkan dari Bang Zuma ngomong Theos. Mama saya sendiri bertanya, apa itu Theos? Theos itu artinya dewa, Mak. Bahasa apa itu bahasa Yunani? Itu bahasa kitab kita itu dulu. Iya. Loh. Mama baru tahu kan? Ya barulah. Saya bacakan Yeskiel, saya bacakan Kidung Agung, saya bacakan semua 2 Samuel 12, saya bacakan 1 Samuel. Kaget karena tidak pernah dibuka oleh pendeta-pendeta di gereja. Karena apa? Kalau sempat dibuka akan bertanya orang-orang yang berpikir, Pak Pendeta, kenapa ada Tuhan yang seperti ini? Kok kejam ya? Nah itu. Jadi kalau ada Kristen-Kristen yang heran, saya wajar saja. Masalahnya, apakah berani jemaat-jemaat biasa ini bertanya kepada pendeta, Pak Pendeta, coba bacakan dulu di mimbar gereja, podium gereja, ayat-ayat yang seperti ini. Sanggup nggak Pak Pendeta?
Apakah ada jemaat-jemaat kayak kalian yang berani? Saya rasa nggak ada. Karena apa? Kalian umat yang simple. Sudahlah, imani aja. Intinya kami tidak seperti Islam. Sholat 5 waktu, nungging-nungging, cium lantai. Intinya kami tidak perlu puasa. Intinya kami tidak perlu bayar zakat. Itu saja di otak kalian. Jadi seperti itu, wajar kalau ada Kristen yang bertanya seperti itu. Ternyata ada guru kita. Saya tidak tahu. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih nih Gurunda sudah 28 Desember 2024. Karya Nahum 356. Nora Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu dan akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi kotoran. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, Onan, hampirilah istri kakakmu itu, gaulilah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunan nantinya. Sebab itu Onan setiap kali menggauli istri kakaknya itu, Onan membiarkan air manihnya terbuang di luar, supaya jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh Onan disebabkan karena dia mengeluarkan maninya di luar milik kakaknya. Kejadian 38 data nomor 7, 8, 9, 10. Demikian karya Bang Suma Desember 2024. Oh, berarti selesai sudah acaranya, Bang Zuma yang menang itu sudah. Belum dong. Keren. Ada yang mau kirim surat gak ke luar negeri? Dan Anda butuh perangko? Gak ada lem. Cari Onan, dia tumpah di luar. Tembak luar nih. Lanjut sahabat-sahabat sekalian. Baik, Silakan. terima kasih Gurunda. Terima kasih, Bang. Terima kasih, selamat datang Gurunda. Masya Allah ya, sama-sama Bang. Ya, Maaf ini telat. Ya nggak apa-apa Bang. Ini ada tamu, kita sapa dulu sebelum kita memanggil peserta selanjutnya. Ya, Budi Yono, ada yang boleh sampaikan? Budi Yono. Budi Diono. Oh, Budi Diono. Bud Diono. Bud Diono. Enggak ada. Baru dia mau ngomong. Lanjut. Iya, Enggak ada. Lanjut peserta. Iya, lanjut peserta selanjutnya. Izin Bang Zuma kalau kami buat standby dulu ya Bang, nggak apa-apa ya Bang? Iya, nggak apa-apa. Kebetulan saya mau bikin kopi biar saya bisa Apa ya, tidur. Bang? Lanjut. Oke. Oh, ini Masya Allah. dinaikkan bukan peserta Silakan. ini Bang.
Diturunkan aja yang turunkan, peserta yang biar mau kita Aceh. lanjut. Tolong turunkan. Ya, Aceng, kita Aceng. lanjut ke peserta dulu ya. Untuk peserta, ya Allah ya Robbi anakku. Untuk peserta selanjutnya yang sudah saya bacakan tadi, Tuan dan Guru, Salvia dan Firman, silakan multi. Jadi karena slot cuma 2, jadi Tuan dan Guru serta Salvia dulu. Ya, silakan. Bang Zuma dikecilkan aja, nggak apa-apa. Betul. Semalam 8 akun saya ditembak sama Romawi. Gara-gara mereka muntah di luar, saya punya akun jadi sasaran. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Tuan dan Guru dan Salvia. Buka dong mute-nya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan grogi ya. Kalau ada guru Ya. kita ya, jangan grogi. Ya. Tetap semangat. Sudah siap? Iya, ini ada gurunda semua ya. Ya. Insya Allah siap. Siap. Oke, tempat dan waktu dipersilakan. Ya. Yesaya 13 15 16. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang ditangkap akan rebah mati oleh pedang. 13:16. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah mereka akan dirampoki dan istri-istri mereka akan ditiduri. Kejadian 387 nomor 10. Tetapi anak sulung Yahuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yahuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinilah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empuhnya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia memberikan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepadanya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya Kak Salvia, silakan. Ya, Assalamualaikum kepada juri-juri yang terhormat dan gurunda yang terhormat. Saya akan membacakan kejadian 1930 sampai 36. Lot dan kedua anaknya perempuan. Kejadian 1930. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. 1931, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. 1932, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. 1933, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 1934, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. 1935, demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 1936,
Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Guru dan Kak Salvia. Iya. Ya, terima kasih para juri. Gurunda Zuma, sehat selalu Gurunda Zuma. Sehat alhamdulillah. Lalu anaknya memanggil kepada orang tuanya, "Wahai bapakku dan juga adalah kakekku." Ya, silakan diturunkan moderator, Tuan dan Guru dan Kak Salvianya. Ya, karena sudah dicabut moderator saya. Jadi moderator, tolong jangan dinaikkan sembarangan orang dulu ya. Kita fokus dulu pada perlombaan. Untuk selanjutnya, akun dengan nama Firman dan Nadia Situmorang. Ya, benar ya Bang ya, Bang Dul? Siapa Aulia? Firman dan Nadia Situmorang. Firman dan Nadia, ya. Ya, selanjutnya ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Bang Zuma, Kak Norah, dan Bang Blender. Ya, sedikit dari saya ya teman-teman ya. Acara ini tujuannya adalah kita mengambil positifnya ya. Karena selama ini terlalu sering kita mendengar dari mereka yang mereka menyampaikan tanpa dasar penuduhan dan pemfitnahan terhadap Islam. Salah satu terjadinya di STT, penghinaan, penistaan terhadap Islam. Yang paling sering kali kita dengar dari mereka, Islam agama cabul, Islam agama teroris. Itu yang sering kali kita dengar, dan itu sudah doktrin mereka. Ya, ketika kita minta datanya, mereka tidak pernah bisa menunjukkan datanya. Satupun mereka tidak bisa menunjukkan datanya kalau kita agama teroris dan agama cabul. Ternyata apa yang mereka sampaikan itu terjadi kepada mereka. Inilah buktinya. Silahkan bongkar dan buka di hadis ataupun di Al-Quran kami, adakah ayat-ayat seperti ini? Makanya Yesus mengatakan, jangan kau menghakimi kalau kau tidak mau dihakimi. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menampol mereka agar jangan ada lagi doktrin terhadap Islam dari mereka, dan itu benar-benar adalah doktrin dari turun temurun ke mereka. Terlalu benci mereka terhadap Islam. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kebenaran. Lanjut. Terima kasih Bang Blender. Baik, kita masih ada tersisa 2 finalis terakhir lagi. Untuk Dewan Juri yang terhormat, Gurunda yang lagi kopi mungkin, selamat menikmati kopinya. Oke, kita beralih ke Firman dan Nadia. Sudah siap? Assalamualaikum. Ini finalis yang terakhir? Bukan. Ada 4 lagi Pak Dul. Ada 4 Enggak, 2 lagi. Hah? 2 lagi. Ini 9 dan 10. 6. 11, ya 11 dan 12 nanti akun J dan E serta Aulia. Berarti 4 lagi dengan ini. 2, ya dengan ini. 2 dengan ya. 2 di bawah ya. Iya. 4 belum membaca. 4 belum membaca. Oke, Bang Firman, Nadia sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah siap, waktu dan tempat suara kami. saya ya. Jelas sekali. Jelas. Baik, silakan Bang. Oke, motif ya, mohon izin Gurunda sama Dewan Juri, saya akan membacakan Yesaya 13 nomor 15 sama 16. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Kemudian kejadian 38 nomor 7 sampai 10. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia
Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkannya maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan Kak Nadia. Assalamualaikum Gurunda, Dewan Juri yang terhormat semuanya. Waalaikumsalam. Ini banyak musuh. Nadia. Banyak musuh di bawah hotel nih, banyak musuh. Malam ini saya akan membacakan Kejadian pasal 9 nomor 30 sampai 36. Perikop Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayah
ketika anaknya itu tidur dengan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Terima kasih. Terima kasih. Aku itu ketawa ya. Mengapa tidur bersama, bersatu? Mengapa Nadia? Main, mantap. Itu berjanji. Mantap. Itu langgam Mandailing ya. Langgam Mandailing ya. Nadia ya. Batak Batak ya. Oh iyalah, dia kan mantan, jadi wajar lah. Tahu nggak, karena dia nggak buka mic itu terus dia ketawa. Itu sama dengan langgang Bugis tahun 60-an. Kalau di kampung saya itu ada orang kena penyakit sampar, penyakit gatal-gatal kayak cacar api. Itu cara bacanya itu begitu, tapi dia bahasa Bugis. Nakarana majapun naritu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkai tori puji ya makesenge sipa anca jingena enrenge empake dona baleton rina suna anrei cokia. Itu sama, mirip. Bagus. Kalau bisa anak ini dikasih beasiswa untuk lanjut SMA. Lanjut. Padahal saya udah mau tidur loh dengarkan beliau ini. Tadi saya juga udah ngantuk kan. Terus
di WA Bang Zuma dia bilang gini, si Nadia kok kayak baca mantra obat sakit cacar api ya. Makanya tadi Sampar, penyakit sampar kata Bang Zuma. Aduh. padahal dibilang Bang Harusnya Zuma mau tadi tidur. Dinda Nadia sambil baca itu niup. Iya, sembur. Setiap satu bait niup lagi. Gak boleh ditambah-tambah. Disembur ya, Bang. Boleh. Enggak niup, sembur. Sembur. Tapi nggak boleh, Bang. Nanti Kena dia. Masya Allah, sangat kreatif, Saya sangat bacakan, kreatif. Bang. Lanjut. ya. Ya, lanjut. Saya bacakan ya. Oke. Iya, boleh. Tadi guru kita meminta untuk membacakan ini 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, maksud dari ini apa, Bang? Saya tadi WA tanya maksudnya apa, Bang? Abang tidak ada jawab. Iya, maksudnya Bagaimana, ada orang yang selalu digocoh sama iblis. Jadi abang suruh saya baca ini cuma mau ngasih tahu itu, Bang. Iya, ada seorang pemimpin agama selalu digocoh sama iblis. Itu aja ya. Astagfirullah, Bang. Astagfirullah. Ya, jadi Next. Oke ya. ya Peserta Nadia, ya, turun ya, Firman, Nadia. terima kasih. Nadia. Terima kasih Bang Firman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Kupikir Nadia yang pingsan habis dia baca. Rupanya ada suaranya. Aku pikir pingsan. Itu kan ketawa itu kan Nadia. Ketawa loh bang, aku menahan ketawa sakit perutku. Aku menahan ketawa loh. Bukan demi Allah. Enggak. Kamu yang Batak di bawah mengamuk. Mengapa kau bersama tidur? Apa ya? Nadia membudayakan bagaimana dulu ya kan? Iya, betul. Itu keunikan itu loh, keunikan itu. Iya, itu loh aku bilang. Beliau kayak baca mantra untuk mengusir ini roh-roh jahat cacat api. Jadi Bang Zuma masih bisa tidur, Bang? Masih bisa tidur, Bang? Kayaknya susah ini. Obatnya itu digigit-gigit dulu ya, Bang. Kunyah dulu baru disembur ya. Iya, sambil kunyah kunyit. Kunyah daun-daun itu dikunyah. Di doa-doa baru habis itu disembur sembur ya. Iya kan? Kayak gitu. Di kampung kita dulu semua begitu tuh ya. Kita ini Masya Allah. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, abang Islam ya? Saya sedikit informasi. Enggak, abang Islam Bang John. Islam. Oh, saya pikir Kristen. Abang minta naik. Ada apa Bang? Begini, saya barusan gabung di Komalnya yang berbahasa Inggris. Di situ ada orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia. Kami ngalor ngidul cerita macam-macam untuk mempraktikkan bahasa Inggris. Topiknya macam-macam. Nah, salah satu topik kebetulan terakhir sekali topik paling menarik itu ada teman dari mana tadi bertanya masalah Bible di Malaysia. Dia bertanya bagaimana Bible di Malaysia? Apakah masih menggunakan kata-kata Allah? Ternyata informasi dari dia, Bible di Malaysia untuk Semenanjung Malaya dari Johor sampai ke Kelantan itu sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan kata Allah, kecuali untuk Sabah dan Sarawak masih diperbolehkan. Nah, di sana rajanya yang langsung membackup. Jadi setiap daerah itu kan raja. Nah, itu informasi. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang ya. Masya Allah. Oke. Jadi berdasarkan informasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa hanya Indonesia
negara yang menggunakan kata Allah dalam Bibelnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Abang. Ya, untuk acara Bawa saja. ya, untuk acara selanjutnya untuk multi ya. Sudah panas-panas semua nih. Ya, untuk multi akun J dan E serta Aulia. Tapi sebelum dinaikkan, kami ingin memanggil Ustazah kami, Ustazah Teh Neng, biar berselawat dulu sebentar, biar kita adem dulu ya. Teh Neng silakan naik multi. Di bawah ada kepanasan. Ya, Teh Neng silakan multi. Ya, Bunda Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ya, izin pakai sound card ya Bang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa lana rabbul siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa lana rabbul siwa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil 'usa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil 'usa. Rabbuna hadil wadud fadluhu mil'ul wujud afuhu khairul wadud fartajidahu marida. Rabbuna hadil wadud fadluhu mil'ul wujud afuhu khairul wadud fartajidahu marida. Fartajidahu marida. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil 'usa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil 'usa. Rabbuna hadil wadud fadluhu mil'ul wujud afuhu
Rasul. Sallu ala Nabi. Ya, terima kasih Teh Neng. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama semuanya. Masya Allah. Apa kabar Gurunda? Kayaknya Gurunda jauh dari Bang Zuma kalau nggak nyahut dia tersepona, akhirnya pingsan karena apanya tadi si Nadia. Pingsan, Bang Zuma udah pingsan. Ya, terima kasih Neneng. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Turun aja, turunkan. Ya, silakan moderator Semuanya Bunda. Semangat. Terima kasih, Neng, Bunda Neng. Terima kasih semuanya, terima kasih, terima kasih. Ya. Mana moderatornya? Baik, standby. Untuk JNE dan Aulia. Ya, untuk JNE dan Aulia silakan multi. Peserta 2 terakhir ya. Ya, 2 finalis terakhir. Ya, terakhir. Ya, JNE sudah masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semuanya terkondisikan, alhamdulillah. Baik, Bang JNE, Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Bang? Ini finalis yang terakhir nih Bang. Kakak Aulia. Sudah siap? Baik, silakan waktu dan tempat kami silakan. Bang JNE dulu ya. Ladies first. Enggak, jadwalnya Bang JNE Namamu yang duluan. Bang JNE Ya, dulu duluan, ya. Bang JNE. Sesuai jadwal, bukan ladies first. Gigimu lady first. Bang J dan E. Bang JE. Woi, lady first. Iya, oke. Lama-lama aku diskualifikasi kau ya. Ya sebentar, saya lagi buka datanya dulu. Oke. Saya akan mencoba ya. Assalamualaikum semua saudara-saudaraku, Bang Zuma apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Buat Nora Aluma, aduhai. Bang Blender, terima kasih. Sudah saya singkat aja lanjut ya, lanjut. Ya. Saya mencoba membaca data di dalam Bible Yesaya 13 yang katanya ini adalah firman dari Tuhan. Yesaya 13 data di nomor 15 dan 16. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Ya. Oke, saya lanjut ke Kejadian 38. Data nomor 7 sampai 10 ya. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti,
Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberikan keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Haleluya! Beginilah firman yang bukan dari Tuhan. Lanjut. Offside yang terakhir. Ya, lanjut kepada Kak Aulia. Assalamualaikum Bang Suma dan semua guru-guru kita di Komal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Aulia baca Kejadian 9 pasal 19 30 sampai 36. Berikut Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua berserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Seperti kebiasaan seluruh bumi, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri minum anggur. Masuklah engkau tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anaknya Lot itu dari ayah mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya boleh sedikit enggak sih? Kenapa Bunda Nora? Ya. Biar dulu pesertanya turun. Lagu apa ini lagi? Lagu apa? Seperti lagu apa? Seperti lagu apa? Bisa enggak? Gara-gara sebotol anggur asal, Bunda Nora digauli dua putrinya. Ya Bunda. Ada ini Bunda. Juga ada pesan sedikit buat Bang Blender. Ya silakan. Bang Blender jangan nakal. Bentar, aku lagi balas PN-nya kakak ipar. Bentar, aku lagi balas PN kakak ipar. Peserta udah bisa turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Aulia. Turun. Enggak ada. Gara-gara
Gara-gara sebotol anggur, Lut digauli dua putrinya. Enggak, teringatnya itu kan di gunung, ya kan? Itu kan di gunung. Sebanyak apa sih anggurnya sampai dia nggak sadar, gitu loh. Mau semabuk apapun, kalau udah masuk, nggak mungkin nggak sadar, bos. Iya kan? Mau semana kali, ya kan? Coba, siapa yang mabuk? Mungkin satu kerat kali bang. Hah? Satu kerat mungkin. Nggak mungkin. Saya menanggapi yang tadi si Aulia waktu baca yang terakhirnya ya. Kok kayak saya aja perempuan merinding disco loh. Gitu. Kalian gimana ya? Saya membayangkan kalau pendeta yang membaca itu ya, pendeta perempuan. Gimana kalau kita membuat satu tantangan blender hari Minggu besok kita live-kan, kita berada di gereja, saya membacakan ini, ya kan? Oh iya. Oh makanya mungkin bisa jadi alasannya kenapa mereka tidak pakai toa ya, bisa jadi ya. Betul. Iya betul keren. Gara-gara ini saya agak sedikit senewan gitu, gimana gitu ya, ngomong agak lemes. Yalah, apa cara kita berikutnya, panitia? Kalau pakai toa, ya berserak lah. Acara selanjutnya yaitu Dewan Juri, silakan berembuk. Silakan berembuk. Karena finalis yang terakhir tadi sudah habis. Langsung kita ke Zoom aja. Ya, ini nomornya apa? Jangan di Zoom. Saya di Zoom tuh terlempar-lempar terus, Bang. Terlempar aku di Zoom terus. Kenapa begitu? Di WA aja. Mungkin karena sebotol minuman, Kak. aku kenapa sih menurut saya jadi kayak para pesundal pula. Di WA saja, Abang. Ya terserah, yang penting kita lancar. Silakan maunya gimana. Tapi coba. Tapi enggak gini sebentar. Kita kan akan mengundang Oten ke atas ya selama kita jadi Bunda Nora di sini aja. Enggak, Gurunda Zuma bagaimana? Siap Gurunda. Bang Zuma udah pingsan. Sudah pingsan. Sudah pingsan. Oh iya. Ini udah dibilangnya, Dek. Kalau Abang tidak bersuara lagi berarti Abang udah pingsan. Katanya ya udah. Bunda Nora, jadi cukup kami bertiga boleh gitu ya? Yang rapatnya saya, Bang Dul sama Blender Cantik. Cukup bertiga rapatnya. Iya, karena kan sudah saya serahkan semua. Ya. Jadi Bunda Nora di sini ya, coba untuk Oten ya. Ya sudah saya kirim. Ya lanjut. Nora sini aja. Ya. Tapi sebelum gara-gara sebut tuh trot. Ya betul, ini aku ada pengumuman dikit nih. Aku ada pengumuman dikit biar para Oten mungkin semangat. Jadi begini, kami panitia akan menyediakan 1K bagi Oten yang berani mengakui bahwa Yesus aduh, nggak jadi ya? Ya udahlah. Nggak jadi 1 juta lah, nggak jadi 1 juta 1K. diskusi biasa aja lah kalau gitulah. Ya diundang aja dulu naik ke atas. Siapa yang berani? Ya. Saya dengan Blender hanya untuk mengkolabkan saja. Ya betul. Jadi silakan para panitia dan juri yang mewakili untuk saling berembuk. Saya dan Blender untuk membangkitkan gairah. Bang John P bersedia menambah 2K tuh ya. Kalau ada yang naik silakan. Ini sentermen ini. Saya menyapa Abang Siantar. Iya, selamat malam. Selamat malam. Agama apa, Bang? Selamat datang di Room Blender. Agama Kristen. Iya, Bang. Ada satu pertanyaan yang akan saya tanya sama Abang. Kalau Abang menjawab sesuai yang tertulis di dalam kitab suci Abang dan menjawabnya dengan jujur, kami akan memberikan koin 1K. Abang mau?
Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, pertanyaannya seperti ini. Saya membacanya dari Yohanes